Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Dita Meliana dengan NPM 204230071. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang elemen kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, tentang standar proses dan standar isi. Baik teman-teman, jadi sebelumnya perlu kita ketahui dulu nih tentang apa sih standar proses dan apa sih standar isi itu. Jadi yang pertama ada standar proses. Standar proses pendidikan dapat diartikan sebagai suatu bentuk teknis yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana dalam pelaksanaan pembelajaran. Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan nasional untuk mencapai standar kompetensi lulusan nasional. Dikatakan bahwa standar proses pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang selanjutnya ada standar isi. Apa sih standar isi itu? Jadi teman-teman, standar isi adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Adapun standar kompetensi lulusan yang dirumuskan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Artinya, setiap materi yang akan diterima oleh peserta didik beserta tingkat kompetensinya sudah dirumuskan ke dalam standar isi setiap mata pelajaran. Materi dan tingkat kompetensi itulah yang nantinya akan berpengaruh pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan para peserta didik. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke standar proses pada kurikulum 2013. Ada 3 standar proses yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Yang pertama ada perencanaan pembelajaran nih. Jadi, perencanaan pembelajaran pada kurikulum 2013 meliputi penyusunan dokumen seperti silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Silabus harus memuat kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan yang kedua, ada pelaksanaan pembelajaran. Jadi, pada pelaksanaan pembelajaran ini menggunakan pendekatan saintifik yang melibatkan 5 langkah. Ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Yang dimana hal ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang aktif. Dan yang ketiga, ada penilaian pembelajaran. Jadi, pada penilaian pembelajaran ini meliputi penilaian formatif dan sumatif untuk mengevaluasi pencapaian kompetensi siswa. Selanjutnya teman-teman, ada standar isi dari kurikulum 2013. Meliputi 3 hal yaitu kerangka dasar kurikulum, muatan kurikulum, dan prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada kerangka dasar kurikulum yang dimana menyusun pedoman dalam penyusunan kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, muatan kurikulum ini meliputi mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan, pengembangan diri, dan pengaturan beban belajar. Dan yang ketiga, ada prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum ini menekankan pada relevansi materi dengan kebutuhan siswa dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dan selanjutnya kita memasuki standar proses pada kurikulum Merdeka, teman-teman. Jadi, standar proses pada kurikulum Merdeka ini meliputi 3 hal. Yang pertama, standar perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Yang pertama, ada perencanaan pembelajaran yang dimana merupakan aktivitas merumuskan pencapaian pembelajaran, cara mencapai tujuan, dan cara menilai tercapaian tersebut. Kemudian, dokumen perencanaan harus fleksibel, jelas, dan sederhana, serta mencakup tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, dan penilaian. Yang kedua, ada pelaksanaan pembelajaran yang dimana dokumen perencanaan harus fleksibel, jelas, dan sederhana, serta mencakup tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, dan penilaian, serta menggunakan strategi yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang berkualitas. Dan yang ketiga, ada penilaian pembelajaran yang dimana meliputi penilaian formatif dan sumatif
untuk mengevaluasi pencapaian kompetensi. Baik teman-teman, yang terakhir ada standar isi pada kurikulum Merdeka yang meliputi 4 hal. Yang pertama ada ruang lingkup materi, fokus pengembangan, pendidikan khusus dan kesetaraan, dan proyek dan pendekatan integratif. Yang pertama pada ruang lingkup materi, yang dimana materi pembelajaran harus sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan disesuaikan dengan kemajuan pembelajaran peserta didik di setiap jenjang. Ruang lingkup materi juga mengadopsi prinsip diferensiasi untuk memberikan fleksibilitas kepada pendidik dalam menyusun materi. Dan yang kedua pada fokus pengembangan, yang dimana mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, serta penanaman karakter sesuai dengan Pancasila dan penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi untuk pendidikan yang lebih lanjut. Selanjutnya, pada pendidikan khusus dan kesetaraan, yang dimana standar isi juga mencakup materi untuk pendidikan khusus dan pendidikan kesetaraan dengan menekankan pada pemberdayaan dan keterampilan. Dan yang terakhir, pada proyek pendekatan integratif, yang dimana materi dapat diajarkan secara terintegrasi melalui proyek yang relevan, yang dimana untuk menumbuhkan kesadaran, harga diri, dan partisipasi aktif. Baik teman-teman, sekian materi yang dapat saya jelaskan tentang elemen kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yang meliputi standar proses dan standar isi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.